Perkenalkan, nama saya Subhan Nur Yasin dari 12 TKJ 4, nomor absen 33. Berikut ini, saya akan jabarkan topologi yang saya terapkan dalam pekerjaan proyek kali ini. Di sini, saya menggunakan dua perangkat, yaitu router mikrotik dan laptop. Nah, untuk jaringan internet, di sini saya menggunakan hotspot ICT yang saya hubungkan ke router melalui Ether 1 pada router. Dan saya menggunakan kabel LAN strike untuk menghubungkan klien ke router melalui Ether 2 pada router. Masuk ke dalam aplikasi Winbox. Setelah masuk ke dalam aplikasi Winbox, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, klik MAC address pada bagian bawah lalu klik connect. Nah, jika sudah masuk ke dalam aplikasi Winbox, langkah pertama yang harus dilakukan adalah reset konfigurasi. Apa itu reset konfigurasi? Reset konfigurasi bertujuan untuk menghapus konfigurasi yang terdapat pada router mikrotik menjadi seperti awal atau bawaan pabrik. Caranya dengan menuju sistem, lalu reset configuration, lalu memilih no default configuration, lalu reset configuration. Pada tampilan ini, mengklik yes. Tunggu hingga proses reset configuration selesai dan masuk kembali kepada aplikasi Winbox. Langkah selanjutnya adalah memberikan identitas atau nama pada mikrotik yang kita gunakan. Dengan cara mengklik sistem, lalu mencari identity, lalu pada identity memberi nama yaitu mikrotik Subhan, lalu apply dan OK. Nah, bisa dilihat bahwasanya nama pada mikrotik sudah berubah. Selanjutnya adalah konfigurasi dasar. Caranya dengan menuju IP, lalu DHCP client, lalu pada tampilan ini mengklik add, lalu pada interface memilih Ether 1, lalu apply dan OK. Di sini bisa dilihat bahwasanya status harus bound. Setelah itu mengklik IP, lalu address, lalu icon plus, lalu mengisikan IP. Yaitu di sini saya mengisikan 192.168.3.1/24. Untuk interface-nya di sini saya menggunakan Ethernet 2. Nah, bisa dilihat sudah terbuat. Lalu mengklik IP, lalu DHCP server. Di sini mengklik DHCP setup, lalu pada DHCP server interface memilih Ether 2. Next. Nah, bisa dilihat bahwasanya sudah sukses. Lalu mengklik IP, lalu DNS. Pada allow remote request mencentang, lalu apply dan OK. Nah, setelah itu mengklik IP lagi, lalu firewall. Pada filter pada ini memilih NAT, lalu mengklik icon plus, lalu pada chain-nya SRC NAT, lalu pada action memilih action. Pada action ini memilih masquerade, lalu mengklik apply dan OK. Setelah itu, menunggu hingga klien mendapatkan IP yang sesuai dengan konfigurasi sebelumnya dan akan beralih ke layanan hotspot ICT SMKN 2 Probolinggo. Bisa dilihat bahwasanya beralih ke login hotspot. Lalu di sini saya login dengan username dan password siswa saya untuk mendapatkan akses internet. Lalu login. Nah, bisa dilihat bahwasanya saya sudah login ke hotspot ICT yang menandakan bahwasanya kita sudah dapat mengakses internet. Firewall filter rules. Caranya dengan menuju IP, lalu memilih firewall. Pada filter rules memilih icon plus, lalu pada chain di sini diubah menjadi input. Input digunakan untuk memproses paket memasuki router melalui salah satu interface dengan alamat IP tujuan yang merupakan salah satu alamat router.
Untuk actionnya di sini mengubah menjadi drop. Drop artinya menolak paket secara diam-diam atau tidak mengirimkan pesan penolakan ICMP. Lalu apply dan OK. Di sini akan mencoba change input dengan action drop. Lalu ke new terminal, lalu ping google.com, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasanya jawabannya adalah timeout. Lalu dicoba di CMD, lalu mengetikkan ping google.com, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasanya jawabannya adalah TTL yang mendadak change input dan action drop berhasil. Dan lalu membuat filter lurus baru, mengklik icon plus, lalu pada general memilih change output. Output digunakan untuk proses paket data yang berasal dari router dan meninggalkan melalui salah satu interface. Dan untuk actionnya di sini memilih drop, lalu apply dan OK. Di sini mematikan filter lurus yang tidak digunakan dan menguji coba change output dan action drop di new terminal, lalu ping google.com, lalu enter. Bisa dilihat bahwasanya jawabannya adalah paket rejected. Dan untuk di CMD-nya di sini coba ping google.com, bisa dilihat bahwasanya jawabannya adalah TTL yang menandakan bahwasanya change output action drop berhasil. Lalu klik tambah lagi, lalu pada change di sini memilih forward. Forward digunakan untuk proses paket data yang melewati router. Untuk actionnya di sini memilih drop, lalu apply dan OK. Mematikan filter lurus yang tidak digunakan, lalu menguji coba change forward dan action drop di new terminal, lalu ping google.com, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasanya jawabannya TTL. Dan untuk di CMD-nya kita akan coba dengan ping google.com dan jawabannya adalah request timeout yang mendadakan bahwasanya action change forward action drop telah berhasil. Dilanjutkan dengan firewall SRC NAT dengan mengklik tombol plus pada firewall NAT, lalu menuju general pada chain. Di sini menggunakan SRC NAT. Untuk protokolnya di sini menggunakan 6 TCP. Untuk DST port di sini menggunakan port 80. Untuk out interface-nya di sini menggunakan Ether 1. Klik lalu memilih Ether 1. Lalu beralih ke menu action, lalu pada action di sini mengisikan yaitu memilih SRC NAT. Lalu mengklik untuk addressnya di sini mengisikan yaitu IP dari ICT yaitu 172.23.5.26/24. Langsung mengisikan yaitu 172.23.5.26. Lalu setelah itu mengklik apply dan OK. Di sini bisa dilihat bahwasanya SRC NAT sudah terbuat. Setelah itu membuka aplikasi browser. Di sini saya menggunakan aplikasi browser yaitu Chrome. Membuka aplikasi Chrome, lalu pada tampilan ini mengetikkan IP yang sebelumnya sudah dibuat yaitu 192.168.33.1, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasanya ketika saya mengetikkan IP 192.168.33.1, maka otomatis akan masuk ke dalam login Mavic yang menandakan bahwa firewall SRC NAT sudah berhasil. Selanjutnya firewall DST NAT, mengklik tombol plus, lalu pada general memilih DST NAT.
Untuk SRC address yaitu sumber address yaitu mengisikan 192.168.33.1 dan untuk protokolnya di sini menggunakan protokol UDP. Di sini memilih UDP, lalu pada DST port di sini menggunakan port 53. Lalu pada action di sini memilih redirect. Lalu mengklik apply dan OK. Nah, setelah terbuat seperti ini, lalu menuju IP, lalu ke DNS. Pada DNS memilih menu statik, lalu pada tampilan ini mengklik tombol plus, lalu pada name di sini mengisikan DNS yang kita akan uji yaitu www.subhan.net. Dan untuk IP address di sini mengisikan yaitu IP dari ICT yaitu 111.23.5.26, lalu mengklik apply dan OK. Nah, setelah membuat DNS statik, lalu beralih lagi ke firewall NAT. Di sini menambahkan lagi firewall NAT dengan mengklik tombol plus. Lalu pada tampilan ini memilih general, dan untuk chain di sini memilih DST NAT, dan untuk DST address yaitu tujuan address yaitu 172.23.5.26 yang merupakan IP dari ICT. Lalu pada protokol di sini menggunakan protokol 6 TCP. Nah, pada DST port di sini menggunakan port 80. Lalu beralih ke menu action. Lalu pada action di sini memilih DST NAT. Lalu pada true addresses mengisikan IP 172.23.5.26. Lalu mengklik apply dan OK. Di sini bisa dilihat bahwasannya sudah terbuat. Selanjutnya melakukan uji coba pada aplikasi Chrome. Mengklik aplikasi Chrome, lalu mengetikkan DNS yang sudah dibuat yaitu www.subhan.net. Lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasannya ketika saya mengetikkan DNS subhan.net, otomatis akan masuk ke dalam tampilan webfig. Namun dengan DNS subhan.net yang menandakan bahwasannya firewall DST NAT sudah berhasil. Firewall studi kasus. Di sini saya memilih kasus nomor 1 dan nomor 6. Untuk membuat kasusnya, caranya dengan menuju IP, mengklik firewall, memilih filter rules, lalu mengklik icon plus, lalu pada general memilih chain forward, dan untuk action memilih reject. Reject artinya menolak paket dan mengirimkan pesan penolakan ICMP. Setelah itu apply dan OK. Menambahkan lagi filter rules dengan mengklik tombol plus, lalu pada general di sini chainnya menggunakan input, dan actionnya di sini memilih drop, lalu apply dan OK. Bisa dilihat bahwasannya sudah terbuat. Matikan kasus nomor 1, lalu menguji coba kasus nomor 6 dengan melakukan ping di new terminal, mengetikkan ping google.com lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasannya jawabannya TTL. Nah, untuk selanjutnya melakukan ping di CMD. Di sini mengetikkan ping google.com lalu enter. Bisa dilihat bahwasannya jawabannya adalah destination not acknowledgeable, yang berarti firewall filter forward reject telah berhasil. Lalu silang mematikan kasus nomor
6 dan menghidupkan kasus nomor 1 dan menguji coba kasus nomor 1 dengan ping di new terminal lalu ping google.com. Nah, bisa dilihat bahwasanya jawabannya adalah timeout. Timeout ya. Nah, untuk di CMD-nya kita akan coba ping google.com juga lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasanya jawabannya adalah TTL yang menandakan bahwa firewall filter input drop telah berhasil. Firewall address list. Caranya dengan menuju IP lalu memilih firewall. Untuk di sini memilih menu address list lalu mengklik icon plus untuk menambahkan. Di sini menambahkan situs digital Java Post dengan nama digital Java Post dan untuk addressnya di sini mengisikan DNS dari situs Java Post yaitu digital.javapost.com. Nah, jika sudah seperti ini, lalu mengklik apply dan OK. Lalu menambahkan lagi situs baru yaitu ini situs Gramedia dengan nama Gramedia. Untuk addressnya isikan DNS dari situs Gramedia yaitu gramedia.com. Nah, jika sudah play dan OK. Menambahkan situs lagi pada address list dengan klik icon plus. Lalu untuk nama di sini kali ini menggunakan situs Bukalapak dengan nama Bukalapak. Untuk addressnya di sini mengisikan DNS dari Bukalapak yaitu bukalapak.com. Nah, jika sudah play dan OK. Sudah membuat address list baru dengan situs Bineka dengan nama Bineka. Untuk addressnya DNS Bineka yaitu bineka.com. Nah, jika sudah play dan OK. Lalu membuat lagi list. Kali ini situsnya adalah Tribun News dengan nama Tribun News. Untuk addressnya menggunakan DNS Tribun News yaitu tribunnews.com. Nah, jika sudah seperti ini lalu apply dan OK. Lalu menambahkan lagi address listnya dengan situs lain. Kali ini situsnya adalah Liputan 6 dengan nama Liputan 6. Lalu untuk addressnya di sini menggunakan DNS dari Liputan 6 itu liputan6.com. Nah, jika sudah play dan OK. Nah, jika sudah kebuat 6-6-nya seperti ini, address list 6, lalu pergi ke menu filter rules, lalu mengklik icon plus. Lalu pada change ini menggunakan change forward, lalu beralih ke menu advance. Dan untuk DST address list di sini mengisikan DST address list dari digital Java Post yang sudah dibuat sebelumnya di address list. Lalu untuk action drop lalu OK. Jika sudah kebuat lalu klik icon plus lagi. Lalu untuk change forward untuk DST addressnya sama seperti sebelumnya digital Java Post. Dan untuk actionnya di sini berbeda yaitu ini menggunakan action reject. Nah, jika sudah play dan OK. Jika sudah mematikan filter rules yang tidak digunakan, di sini mematikan reject forward dan mencoba change forward action drop dengan membuka CMD. Nah, jika sudah membuka CMD lalu ping terhadap situs digital Java Post dengan mengetikkan ping spasi digital.javapost.com lalu enter. Menunggu jawabannya di sini adalah request timeout yang menandakan bahwasanya change forward action drop telah berhasil. Lalu mematikan change forward action drop, lalu menghidupkan change forward action reject, lalu menguji coba change forward action reject dengan membuka CMD seperti sebelumnya, lalu ping terhadap digital Java Post dan bisa dilihat jawabannya adalah destination not unreachable yang menandakan bahwasanya change forward action reject telah berhasil. Lalu mematikan filter rules yang tidak digunakan, lalu menambahkan lagi filter rules dengan situs yang berbeda. Untuk change di sini change forward
Untuk DST address listnya di sini mengisikan Gramedia. Untuk action di sini mengisikan action drop, lalu play dan oke. Lalu membuat lagi chain forward. Fans di sini address listnya seperti sebelumnya Gramedia. Untuk actionnya di sini mengisikan action reject. Nah, jika sudah kebuat seperti ini, mematikan chain forward action reject, lalu menguji coba chain forward action drop, lalu membuka CMD, lalu ping terhadap ping gramedia.com, lalu enter. Nah, menunggu jawaban dan bisa dilihat bahwasannya jawabannya adalah request timeout yang menandakan bahwasannya chain forward action drop telah berhasil. Nah, jika sudah, mematikan filter yang tidak digunakan, lalu menghidupkan chain forward action reject, lalu menguji coba di CMD, lalu ping gramedia.com. Nah, bisa dilihat jawabannya adalah destination not reachable. Nah, jika sudah, hapus saja filter list yang tidak digunakan, lalu klik icon plus untuk menambahkan lagi. Untuk di sini chainnya seperti biasa, chain forward. Untuk advance ini gunakan DST address list, yaitu Bukalapak yang sudah dibuat sebelumnya di address list. Lalu actionnya di sini menggunakan action drop, lalu apply dan oke. Nah, jika sudah, membuat lagi filter loose seperti sebelumnya. Untuk general di sini chain forward DST address list, ini address list sama seperti sebelumnya Bukalapak. Untuk actionnya di sini menggunakan action reject. Nah, jika sudah menghapus filter loose yang tidak digunakan, lalu mematikan chain forward action reject terlebih dahulu, lalu menguji coba chain forward action drop dengan membuka CMD, lalu ping terhadap Bukalapak dengan mengetikkan ping spasi bukalapak.com, lalu enter. Menunggu hingga jawabannya ada, lalu bisa dilihat bahwasannya jawabannya adalah request timeout yang menandakan bahwasannya chain forward action drop telah berhasil. Nah, jika sudah, mematikan chain forward action drop, menghidupkan chain forward action reject, lalu menguji coba di CMD dengan ping bukalapak.com seperti sebelumnya, dan jawabannya bisa dilihat bahwasannya jawabannya adalah destination not reachable. Nah, lalu menghapus filter yang tidak digunakan, lalu menambahkan lagi filter loose baru dengan chain forward DST address list. Di sini DST address list yang baru, situs baru yaitu Bineka. Untuk actionnya di sini menggunakan action drop, lalu apply dan oke. Lalu menambahkan lagi untuk general chain forward. Untuk menu advance di sini untuk DST address list seperti sebelumnya Bineka. Untuk actionnya di sini kali ini menggunakan action reject, apply dan oke. Lalu mematikan filter yang tidak digunakan, lalu menguji coba chain forward action drop, lalu membuka CMD, lalu ping terhadap situs di filter loose yang sudah dibuat, yaitu ping spasi bineka.com. Lalu bisa dilihat bahwasannya jawabannya adalah request timeout yang menandakan bahwasannya chain forward action drop telah berhasil. Nah, jika sudah, mematikan lalu menghidupkan chain forward action reject, lalu menguji coba chain forward action reject di CMD, lalu ping bineka.com seperti sebelumnya, dan jawabannya bisa dilihat bahwasannya jawabannya adalah destination not reachable. Lalu menghapus filter loose yang tidak digunakan, lalu menambahkan lagi dengan chain forward seperti biasa, lalu advance di sini mengisikan DST address list, mengisikan situs selanjutnya yaitu situs Tribun News, lalu pada action mengisikan action drop, lalu apply dan oke. Jika sudah, menambahkan lagi general chain forward,
untuk advance di sini DST address list-nya seperti sebelumnya, Tribun News. Lalu untuk action kali ini beda. Actionnya di sini adalah reject, play dan OK. Nah, jika sudah mematikan filter yang tidak digunakan, lalu menguji coba chain forward action drop dengan membuka CMD, lalu tekan ping spasi tribunnews.com, lalu enter, menunggu jawaban, dan bisa dilihat bahwasanya adalah jawabannya request timeout yang menandakan bahwasanya chain forward action drop telah berhasil. Jika sudah mematikan chain forward action drop lalu menghidupkan chain forward action reject, lalu menguji coba di CMD, lalu ping terhadap tribunnews.com, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasanya jawabannya destination non reachable yang menandakan bahwasanya chain forward action reject telah berhasil. Jika sudah, hapus saja filter yang tidak digunakan, lalu menu general. Untuk change-nya di sini forward DST address list liputan 6, lalu action di sini memilih action drop, lalu apply dan OK. Jika sudah, membuat baru lagi filter loss baru dengan chain forward advance di sini. Untuk kali ini DST address list-nya liputan 6 seperti sebelumnya. Action di sini menggunakan action reject, lalu apply dan OK. Mematikan filter loss yang tidak dimatikan, lalu menguji coba chain forward action drop di CMD, lalu ping terhadap situs yang tadi, yaitu ping spasi liputan 6.com, lalu enter, menunggu jawaban. Bisa dilihat bahwasannya jawabannya request timeout yang menandakan bahwasanya chain forward action drop telah berhasil. Sudah mematikan chain filter loss yang tidak digunakan, lalu menguji coba chain forward action reject, lalu menguji coba di CMD, lalu ping liputan6.com. Nah, bisa dilihat bahwasannya jawabannya adalah destination unreachable. Firewall 7 layer protokol. Caranya dengan menuju IP, lalu memilih firewall. Nah, pada ini memilih menu layer 7 protokol, lalu mengklik icon plus untuk menambahkan. Di sini untuk bagian nama, karena kita akan memblokir situs OKZone, menamai OKZone. Lalu untuk regip ini mengisikan seperti berikut: zone.com, mengisikan regip seperti berikut. Jika sudah, salin untuk selanjutnya, lalu apply dan OK. Lalu jika sudah seperti ini, membuat lagi layer 7 protokol. Kali ini situs Tokopedia dengan nama Tokopedia. Lalu untuk regipnya di sini kita copy paste dari OKZone, lalu mengganti nama menjadi Tokopedia. Jika sudah, apply dan OK. Nah, lalu membuat lagi. Di sini akan isikan Lazada, dan untuk regipnya kita copy paste dari OKZone, lalu mengganti namanya menjadi lazada.co.id. Nah, jika sudah, play dan OK. Dan jika sudah, menambahkan lagi. Untuk kali ini memblokir situs Orami dengan nama Orami, lalu regipnya di sini mengganti dengan orami.co.id. Nah, jika sudah, play dan OK. Nah, jika sudah membuat 4, membuat lagi yang kelima dengan situs detik dengan nama detik.com. Lalu untuk regipnya di sini copy paste regip sebelumnya dan menggantikan nama dengan detik.com. Nah, jika sudah, play dan OK. Nah, jika sudah, kita membuat yang Merdeka. Terus Merdeka dengan nama Merdeka. Untuk regipnya
yaitu merdeka.com. Nah, jika sudah, play dan oke. Jika sudah kebuat 66-nya sini, kita akan beralih ke menu filter rules. Nah, jika sudah, mengklik icon plus untuk membuat filter rules baru. Untuk chain-nya di sini menggunakan chain forward. Untuk SRC address di sini mengisikan 192.168.33.1/24 yang merupakan IP dari router. Lalu beralih ke menu advance, lalu pada layer 7 protokol di sini mengisikan OK zone layer 7 protokol OK zone yang sudah dibuat sebelumnya, dan untuk action di sini memilih action drop lalu apply dan OK. Nah, jika sudah, membuat lagi filter rules yang sama dengan sebelumnya, general chain forward SSH address 192.168.33.1/24. Untuk eventnya di sini berbeda, yaitu layer 7 protokolnya di sini menggunakan situs Tokopedia. Lalu untuk actionnya di sini memilih action drop lalu apply dan OK. Jika sudah kebuat kedua, membuat lagi dengan chain forward SSH address seperti sebelumnya 192.168.33.1/24. Untuk eventnya di sini untuk ketiga kalinya layer 7 protokol ini diisi dengan layer 7 protokol Lazada. Lalu untuk action di sini memilih drop lalu apply dan OK. Membuat lagi untuk filter rules yang keempat, lalu chain forward SSH address 192.168.33.1/24. lalu beralih ke menu advance, lalu pada layer 7 protokol di sini untuk keempat kalinya memilih layer 7 protokol Orami, lalu pada menu action di sini memilih action drop. Nah, jika sudah, play dan OK. Nah, lalu membuat lagi filter rulesnya seperti sebelumnya, chain forward SSH address 192.168.33.1/24. Nah, untuk eventnya di sini mengisikan layer 7 protokol yang Lazada yang detik. Nah, jika sudah, actionnya di sini milih action drop lalu apply dan OK. Nah, jika sudah kebuat kelima, tinggal satu, kembalikan lagi, lalu pada general chain forward SSH address 192.168.33.1/24. Jika sudah, beralih ke menu advance. Untuk keenam kalinya layer 7 protokol di sini memilih layer 7 protokol Merdeka yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk action drop lalu apply dan OK. Nah, bisa dilihat bahwasanya sudah kebuat 66-nya. Nah, jika sudah kebuat 66-nya sini, lalu menguji coba dengan membuka aplikasi browser Chrome, lalu melihat situs okezone.com. Nah, okezone.com, lalu membuat tab baru, lalu kita lihat situs lainnya yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini yang kedua adalah Tokopedia. Tokopedia.com. Enter, membuat tab baru lagi, lihat situs lazada.co.id, lalu situs selanjutnya yaitu orami.co.id, lalu enter. Lainnya juga situs lainnya yaitu detik.com. Dan yang terakhir adalah situs, lihat situs dari merdeka.com. Menunggu hingga semuanya berjalan. Nah, bisa dilihat bahwasanya jika melihat situs Okezone, tampilannya seperti ini. Situs ini tidak dapat dijangkau karena sebelumnya sudah kita blokir dengan konfigurasi yang sebelumnya. Bisa dilihat di semua situs sudah terblokir dengan jawaban situs ini tidak dapat dijangkau, orami.co.id,
detik.com, Merdeka, Tokopedia, Lazada juga sama seperti itu, yang menandakan bahwasanya konfigurasi telah berhasil. Firewall mangle, caranya dengan menuju IP, lalu memilih firewall, lalu memilih menu mangle, lalu mengklik icon plus untuk menambahkan. Di sini untuk chainnya menggunakan pre-routing. Pre-routing merupakan sebuah koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router. Berbeda dengan input yang mana hanya akan menangkap traffic yang masuk ke router. Traffic yang melewati router dan traffic yang masuk ke dalam router dapat ditangkap di chain pre-routing. Untuk SRC address di sini mengisikan 192.168.33.0/24 yang merupakan network dari IP router. Untuk protokol di sini menggunakan protokol ICMP. 1 ICMP tutup kurung. Nah, untuk interface di sini memilih letter 2, lalu beralih ke menu action. Pada action memilih mark connection. Mark connection adalah marking yang digunakan untuk menandai satu koneksi baik request maupun response. Dan untuk new connection mark di sini mengisikan koneksi ping. Jika sudah, klik apply lalu OK. Jika sudah, menambahkan lagi dengan mengklik icon plus, lalu general. Untuk chainnya di sini menggunakan pre-routing. Untuk SRC address seperti biasa 192.168.0/24. Dan untuk protokol di sini menggunakan protokol 6TCP. Untuk DST port di sini menggunakan port 80 yang merupakan port dari HTTP. Untuk interface menggunakan Ether 2. Lalu beralih ke action. Untuk action di sini memilih mark connection. Untuk new connection mark mengisikan koneksi HTTP. Nah, jika sudah, play dan OK. Membuat lagi dengan mengklik icon plus, menu general, lalu chain pre-routing. Untuk SRC address 192.168.33.0/24 seperti sebelumnya. Untuk protokol di sini menggunakan protokol yang sama yaitu 6TCP. Untuk DST port di sini menggunakan port 443 ya, yang artinya ini adalah port dari HTTPS. Untuk interface-nya menggunakan Ether 2. Lalu beralih ke action. Untuk action di sini memilih mark connection. Untuk new connection mark mengisikan koneksi HTTPS lalu apply dan OK. Nah, jika sudah bikin ketiga-tiganya koneksi 3 ini, lalu menguji coba koneksi HTTPS dengan membuka aplikasi Chrome, lalu mencoba dengan membuka https youtube.com. Nah, jika sudah masuk pada YouTube di sini saya mencoba mencari video dari Nusa, lalu carian kita akan coba play video dari Nusa. Sini ada iklan, kita skip iklannya, kita lihat videonya sebentar saja. Nah, jika sudah jalan seperti ini, lalu kembali ke Winbox, lalu untuk melihat aktivitasnya di connection, kita lihat apakah koneksi HTTPS nya sudah berjalan atau tidak. Nah, bisa dilihat bahwasanya koneksi HTTPS sudah berjalan pada connection mark. Nah, bisa dilihat
Nah, lalu mencoba yang koneksi HTTP. Di sini mencoba dengan membuka tab baru lalu membuka situs HTTP, yaitu http://www.lkpp.go.id, lalu enter. Jika sudah kebuka seperti ini situsnya, kita akan kembali ke Winbox lalu melihat apakah koneksi HTTP telah berjalan atau belum. Bisa dilihat pada connection, lalu kita cari koneksi HTTP. Nah, bisa dilihat bahwasannya ada koneksi HTTP di connection mark, yang menandakan bahwasannya sudah bisa. Setelah itu mencoba koneksi ping dengan membuka CMD, lalu mencoba ping terhadap Google, ping google.com, lalu enter. Jika sudah melakukan ping, kita minimize terlebih dahulu dan bisa dilihat bahwasannya pada connection mark di sini sudah ada koneksi ping yang menandakan bahwa berhasil.